tentang dampak perubahan sosial tersebut dalam hidup masyarakat. Karena kita adalah sebagai masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kita yang belajar tentang sosiologi ini kita tidak akan lepas dari organisasi. Kita ini sebagai manusia atau masyarakat yang harus melakukan organisasi yang terdiri dari unsur-unsur secara sistem. Tentunya kamu sudah tahu tentang sistem. Di dalam sistem itu aturan-aturan yang harus kita lakukan dalam hidup sebagai manusia yang harus melakukan kerja bersama. Nah, oleh sebab itu kalau sistem dalam kehidupan masyarakat terganggu, masyarakatnya tidak akan baik. Jadi kalau satu unsurnya tidak berfungsi bagus, maka kita sebagai masyarakat juga kurang baik untuk melakukan kehidupan masyarakatnya. Maka perubahan itu adalah suatu hal yang wajar terjadi karena kita adalah manusia yang hidup. Dan terjadi itu secara hidup kita ini jelas itu berganti-ganti, perubahan-perubahan. Jadi kalau perubahan itu kita tahu ada perubahannya berapa hal yang perlu kita ingatkan. Ada 2 faktornya, ada penghambat, ada yang kita sebutkan di sini. Kalau disebutkan dengan penghambat, yang menghambatilah, kenapa kok bisa itu perubahan sosial itu. Tetapi kalau kita sebutkan pendorong, inilah yang kita inginkan. Karena memang manusia ingin berubah dalam mencapai kehidupan yang lebih maju. Terlebih yang kita sebutkan pada masa internasional sekarang, masyarakat bagaimana dengan dampak internasional sekarang? Ini dia berkaitan sekali dengan organisasi tadi. Nah, oleh sebab itu faktor pendorong, faktor perubahan. Dan juga kamu juga harus lihat kalau sudah ada buku yang sudah kamu pegang, lihat di buku pelajaran. Setelah tadi ada faktor pendorong, ada penghambat, ada juga faktor secara positif dan negatif. Kalau kita gabungkan itu sebenarnya hampir sama, ya, karena kita itu disebut dengan sosialisasi kita, hidup manusia harus melakukan kegiatan secara sama-sama. Jadi proses kehidupan bermasyarakat itu akan kita lalui dengan perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Termasuk kamu sudah mulai perubahan sosial. Secara perubahan yang sudah kau alami mulai dari SD, SMP, SMA. Sebentar lagi akan berubah lagi, nanti kamu akan lebih meningkat lagi sampai nanti di hari tua. Nah, itulah namanya perubahan. Jadi perubahan itu terjadi dalam kehidupan manusia, disebut itu perubahan sosial. Nah, jadi apabila tadi satu sistem yang terganggu dalam hidup kita, terjadilah itu yang Ibu sebutkan tadi, ada positif, ada negatif. Nah, jadi yang mendorong perubahan dari hidup manusia, kita ingin maju, ingin mengikuti kehidupan secara internasional. Kalau kita secara nasional, kita dalam negara kita ya ingin mengalami perubahan-perubahan. Nah, oleh sebab itu perubahan yang terjadi itu tadi merupakan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Jadi apabila terjadi kehidupan masyarakat kurang baik, terjadilah itu nanti. Ada berapa hal yang kamu akan ingat, lihat bukunya tentang ada disintegrasi. Apa yang disebutkan dengan disintegrasi itu? Situasi masyarakat yang tidak terintegrasi. Kamu harus tahu apa itu integrasi, tersatu. Tadi perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu manusia itu tidak bisa sama, harus berbeda-beda. Jadi kesatuan itu tidak terjadi lagi dalam disintegrasi. Sementara kita sebagai bangsa, kalau di bangsa Indonesia secara nasional, kita harus satu walaupun berbeda-beda kebudayaan, agamanya dan sebagainya. Kita harus bersatu sebagai satu rakyat Indonesia. Tetapi terjadi di sini disintegrasi, itu adalah terjadi nilai dan normanya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan secara bersama kita. Jadi kita sebutkan nanti dengan disintegrasi itu lama kelamaan akan mengakibatkan terjadinya kacau. Kalau dalam bahasa sosiologinya kaca atau chaos, itu namanya. Kalau kacau balau, bagaimana hidup kita? Kita pikirkan aja secara positifnya. Nah, inilah yang kita sebutkan. Kalau kekacauan itu terjadi, banyak kalau kita lihat di negara kita. Banyak. Ada kekacauan di Timur kemarin, ada kekacauan di Maluku, ada, kalau kamu tahu di Sumatera Utara kekacauan, coba ingat dulu. Mudah-mudahan jangan ada. Nah, oleh sebab itu, di dalam proses disintegrasi
Itu adalah sebagai akibat dari terjadinya tadi proses yang terjadi pada perubahan sosial. Jadi dampaknya, inilah yang dalam topik kita ini, untuk anak-anak ibu, terjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan, kalau sudah disebutkan dengan senjang. Nah, oleh perasaan kita yang kadangkala bagaimana kita sebutkannya, diimbangi dengan pengetahuan sekarang. Makanya kamu sekolah harus ilmu pengetahuan yang lebih tinggi, itu membuat kehidupan manusia akan semakin maju. Nah, maka kita akan lanjutkan tadi dengan perubahan sosial dengan dampak. Ada beberapa hal yang perlu kita sebutkan tadi. Terjadi tadi katakan dengan anomie. Anomie itu adalah sesuatu masyarakat yang tidak terikat lagi dengan nilai dan norma. Termasuk tadi dengan disintegrasi tadi sebutkan. Anomie itu tidak ada lagi nilai dan norma itu. Tapi bisa juga terjadi hal itu karena mungkin nilai-nilai budaya yang dulu sudah beda dengan zaman sekarang karena perubahan zaman. Tetapi harus kita ganti atau kita perbaiki bagaimana nilai sosial itu yang harus kita lakukan dalam hidup yang baik. Nah, jadi anomie atau kultural lag. Coba kalian lihat bukunya. Nah, kultural lag itu adalah ketertinggalan kebudayaan. Inilah yang menyebabkan terjadinya tadi disintegrasi. Nah, oleh sebab itu tadi kita sudah sebutkan disintegrasi, di mana itu terjadi percampuran nilai-nilai budaya, ya, atau juga disebutkan dengan percampuran kebudayaan dalam hal sosiologi itu disebut dengan mestizo kultur. Mestizo kultur itu disebut dengan penggabungan atau percampuran kebudayaan. Kamu sudah harus tahu kebudayaan itu melahirkan sikap atau sifat. Sifat-sifat itu tidak sama. Nah, oleh sebab itu disebutkan tadi dengan yang pertama istilah-istilahnya ada anomie kultural, ada mestizo kultural, ada disintegrasi, ada disorganisasi. Harus kamu ingat itu nak, supaya kamu lebih tahu apa yang terjadi tadi dalam hidup secara masyarakat yang melakukan sosialisasi. Nah, oleh sebab itu nak, kita melihat di sini tadi proses disintegrasi itu adalah sebagai akibat dari perubahan sosial. Kenapa kita sebutkan? Karena disintegrasi itu adalah suatu keadaan manusia yang sudah lari dari nilai yang pas. Contoh kita sebut integrasi. Kamu harus tahu integrasi. Banyak pengetahuan yang sudah kamu tahu tentang integrasi. Kalau sudah tidak terintegrasi lagi, terjadilah situasi-situasi yang memerlukan suatu hal keadaan manusianya yang bisa mengadakan kalau perbedaan itu mereka menjadi perang. Kita tidak mau yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu seperti contoh proses disintegrasi itu bisa mengakibatkan, lihat di pelajaran bukunya kalau ada nak, yang pertama pergolakan. Kalau kamu tahu pergolakan daerah, pemberontakan PKI. Ibu rasa kamu tahu PKI, komunis. Itulah suatu komunis, itu adalah masyarakat yang ada juga nilai norma. Cuman komunis itu kita sudah tahu seperti negara Indonesia yang dijajah kemarin oleh para komunis. Tapi nah, kita tidak usah membahas sampai ke sana. Ketiga, kriminalitas. Ibu rasa kamu sudah tahu kriminal. Kriminal itu adalah aksi-aksi pembuatan yang tidak manusiawi lagi. Boleh kriminal itu karena mengambil harta atau barang atau benda, dibunuh seorang. Keempat, kenakalan remaja. Apakah kamu masih remaja anak-anak ibu? Saya rasa ini udah anak-anak muda semua ini. Jadi enggak lagi disebutkan dengan remaja. Kalau dia itu adalah remaja, kenapa terjadi kesalahan-kesalahan di remaja? Banyak itu karena perubahan sifat dengan sikapnya, maka terjadilah hal-hal kenakalan. Nah, kenakalan remaja merupakan anggota yang masih remaja, anggota masyarakat, jangan anggota masyarakat masih remaja, yang urutan umurnya menurut ibu antara 12 sampai 17 sampai 15 lah. Oleh sebab itu nak, kita harus tahu kedewasaan. Kita harus tahu dengan lingkungan hidup kita, lingkungan masyarakat kita, lingkungan pergaulan, lingkunganmu di sekolah, dan sebagainya. Banyak lingkungan.
tahu lingkungan kan, lingkungan itu harus ada di lingkungan, kita melakukan kegiatan hidup dari lingkungan yang kita jalankan. Nah oleh sebab itu seperti juga keluargamu, apalagi keluarga adalah lingkungan lebih dekat dengan dari kita. Maka kenakalan remaja itu juga adalah suatu hal yang juga mengakibatkan apa yang disebutkan tadi tentang perubahan sosial. Kemudian kan di sini kenakalan remaja itu karena ada sikap apatis. Tahu apatis, anak-anak apatis itu sikap yang tidak mau tahu dia. Nah aja gitu. Pokoknya aku senang, pokoknya aku belajar. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi apatis, sikap apatis itu juga merupakan sebab terjadinya tadi ke remaja yang tadi itu kenakalan remaja. Nah, oleh sebab itu anak-anak ibu, semakin mudah nanti manusia menyelesaikan segala hal-hal yang kita sebutkan tadi, masalah-masalah itu, kita perubahan kita ada tadi bilang tadi ada positif, ada negatif. Kita harus yang positif. Jadi secara anomia tadi hilangkan, disintegrasi juga jangan kita lakukan. Jadi semakin tinggi kualitas individu termasuk kamu sebagai siswa, semakin baiklah kehidupan kita bermasyarakat. Jadi perubahan sosial itu adalah untuk kebaikan hidup kita. Itu disebut tadi secara apa tadi, perubahan sosial, mobilitas sosial. Aku rasa kamu harus tahu mobilitas yang namanya mobilitas pergerakan sosial. Nggak mungkin kita tetap seperti ini. Mungkin 2 tahun lagi aku udah berubah, nggak lagi covid-covidan, sudah lebih maju. Nah, jadi semakin cepatnya mobilitas sosial, semakin cepatnya kita mengalami dalam perubahan ini mengalami kemajuan yang hidup. Nah, sampai di sini dulu pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Nanti akan bisa kamu catat apa yang sudah Ibu kasihkan untuk kelas 12. Sampai jumpa lagi nak.